Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi dengan NIM 1931040046 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, dari kelas PJKRA angkatan 2019. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemuda dan organisasi. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk dalam materinya, yaitu yang pertama ialah organisasi. Di mana organisasi ini adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, di sini organisasi adalah tempat atau wadah di mana seorang pemuda atau remaja bisa meluangkan waktunya untuk berdiskusi atau membicarakan tentang sesuatu hal. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari organisasi. Nah, untuk poin selanjutnya ialah tujuan organisasi. Nah, di mana dari tujuan organisasi ini adalah terdapat 7 poin. Nah, yang pertama ialah sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Nah, di sini ada sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Tentu dalam organisasi ada yang namanya tujuan. Nah, tujuan itu tentu untuk mencapai suatu tujuan tersebut perlu kita lakukan secara bersama-sama bersama anggota dalam hal berorganisasi agar nantinya bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Yang kedua ialah meningkatkan kemampuan, kemandirian dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga ialah sebagai wadah bagi individu-individu yang ingin memiliki jabatan, penghargaan dan pembagian kerja. Nah, di sini sebagai wadah bagi individu yang ingin memiliki jabatan. Nah, dalam organisasi itu ada jabatan atau ada struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara sampai anggota yang paling bawah. Nah, selanjutnya ialah yang keempat. Nah, di mana poin yang keempat ini adalah sebagai wadah untuk mencari keuntungan secara bersama-sama. Nah, di sini organisasi dibentuk sebagai wadah tempat menuntut ilmu atau tempat di mana kita mendapatkan ilmu tambahan atau pengetahuan tambahan. Nah, di sini makanya dikatakan di poin 4 ini yaitu sebagai wadah untuk mencari keuntungan yang secara bersama-sama. Nah, di sini orang yang berorganisasi akan merasakan dampak atau efek dari berorganisasi itu, yaitu efek yang berdampak positif. Selanjutnya ialah organisasi berperan dalam pengelolaan lingkungan secara bersama-sama. Yang keenam, organisasi dapat membantu individu-individu untuk menambah pergaulan dan memanfaatkan waktu luang dengan baik. Nah, di sini ada organisasi dapat membantu individu untuk menambah pergaulan. Nah, dalam organisasi tentu dikenal yang namanya banyaknya teman-teman dari luar yang datang ketika kita melaksanakan suatu kegiatan. Nah, di sini makanya di poin ke-6 ini adalah membantu individu untuk menambah pergaulan. Nah, di sini tentu dengan berorganisasi akan banyak saudara-saudara kita yang di luar yang kita kenal, sehingga dengan memanfaatkan waktu luang dengan baik, maka secara tidak sadar atau secara tidak langsung kita akan berinteraksi dengan orang banyak di luar sana. Selanjutnya untuk poin yang ke-7 ialah sebagai wadah untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan. Nah, ini adalah bagian-bagian atau poin-poin dari tujuan dari organisasi itu sendiri. Itu ada 7. Selanjutnya ciri-ciri organisasi. Yang pertama adalah terdiri dari sekumpulan orang. Nah, yaitu sebuah organisasi pasti memiliki anggota yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah,
Sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa berorganisasi itu tentu ada struktur-struktur organisasi tersebut. Nah, yaitu dalam berorganisasi tentu ada keanggotaan, ketua, bendahara, dan sekretaris. Nah, di sini menurut saya apabila keanggotaan tersebut tidak memenuhi syarat dalam berlembaga atau berorganisasi, tentu bisa dikatakan tidak atau bukan lain daripada organisasi, sebab berorganisasi itu adalah memiliki keanggotaan yang terdiri dari 2 atau lebih. Nah, yang kedua adalah memiliki tujuan, yaitu adalah tujuan bersama yang ingin diwujudkan. Nah, tentu dalam organisasi tersebut atau dalam organisasi yang kita jalankan, tentu akan ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, di sini adalah organisasi itu ada tujuan tersendiri. Setiap organisasi berbeda dengan organisasi lain mengenai tujuan yang dimiliki. Yang ketiga adalah para anggota harus saling bekerja sama. Nah, dalam berorganisasi, setiap anggota dituntut untuk saling atau bisa kompak dalam hal bekerja sama, baik itu dalam menyelesaikan masalah, persoalan, ataupun membangun organisasi atau lembaga tersebut, atau menjalankan proker-proker yang ada dalam organisasi tersebut. Yang keempat adalah adanya peraturan untuk mengatur dan membatasi sumber daya yang dimiliki agar saling bersinergi. Berorganisasi atau lembaga yang kita tempati, biar organisasi apa itu, tentu tidak terlepas dari yang namanya aturan atau peraturan. Nah, kenapa aturan ini perlu dibuat? Sebab dengan adanya aturan, anggota atau elemen-elemen yang ada dalam organisasi, dalam lembaga tersebut tidak semena-mena atau mempunyai batasan dalam hal melakukan sesuatu, sehingga untuk melanggar atau melakukan sesuatu yang tidak baik perlu mempertimbangkan hal tersebut. Sebab apabila melanggar aturan-aturan yang ada dalam organisasi tersebut, bisa jadi akan dijatuhi pasal atau hukuman bagi si pelanggar. Nah, selanjutnya adalah pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap anggota organisasi. Setiap anggota dalam berorganisasi itu tentu ada tupoksi masing-masing atau tugas dan fungsi masing-masing. Dan dengan tugas yang diberikan perlu dipertanggungjawabkan nantinya. Nah, misalnya ketika kita mengadakan suatu program kerja, nah di sini ketika tiba saatnya maka kita akan diminta pertanggungjawaban mengenai proker yang telah kita buat, apakah terlaksana atau tidak. Nah, begitu. Nah, itu adalah bagian-bagian dari ciri-ciri organisasi, yaitu ada 5 poin. Selanjutnya kita masuk dalam unsur-unsur organisasi. Nah, di mana dalam unsur-unsur organisasi ini ada beberapa poin, yaitu personil atau min, kerjasama, tujuan bersama, peralatan, lingkungan, sumber daya alam. Nah, di sini perlu saya menjelaskan setiap poin-poin yang ada dalam unsur organisasi, yaitu yang pertama adalah personil. Nah, personil ini adalah unsur terpenting di dalam sebuah organisasi, di mana masing-masing personil memiliki tingkat dan fungsi tersendiri. Sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa setiap anggota atau personil yang ada dalam lembaga atau organisasi tersebut tentu memiliki tingkat dan fungsi tersendiri. Misalnya untuk ketua atau untuk bendahara. Nah, di mana bendahara itu ditugaskan untuk mengatur keuangan dalam organisasi tersebut. Contoh lain yaitu untuk sekretaris. Nah, untuk sekretaris ini
dia diberikan tugas atau tanggung jawab untuk mengurus persuratan-persuratan yang ada di lembaga tersebut atau yang ada di organisasi tersebut. Nah, selanjutnya poin yang kedua adalah kerjasama. Organisasi hanya bisa mencapai tujuan bersama bila para anggotanya melakukan tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama. Nah, organisasi hanya bisa mencapai tujuan bersama bila para anggotanya melakukan tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama. Nah, suatu lembaga tidak akan berjalan dengan mulus atau organisasi tidak akan berjalan dengan lancar apabila hanya 1-2 orang saja yang menjalankan tugas dan fungsinya. Contohnya, ketika hanya bendahara yang cuma bendahara yang aktif dalam organisasi tersebut, tentu kepengurusan yang ada dalam organisasi itu akan cacat atau pimplang, sehingga untuk mencapai tujuan organisasi itu akan terhambat. Nah, selanjutnya adalah tujuan bersama. Nah, ini tidak terlepas jauh dari namanya kerjasama dan tujuan bersama. Nah, tujuan bersama ini adalah sasaran yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, baik dari sisi prosedur, program, pola hingga hasil terakhir. Nah, di mana tujuan bersama adalah sasaran yang ingin dicapai. Nah, tentu setiap kepengurusan yang ada dalam organisasi tentu memiliki perbedaan-perbedaan atau capaian-capaian yang ingin dicapai dalam kepengurusan tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan itu atau untuk biar bisa terrealisasi dengan baik, maka dibutuhkan kerjasama yang baik sehingga tujuan bersama akan dirasakan bersama-sama. Selanjutnya adalah peralatan atau faktor lingkungan. Selanjutnya adalah peralatan. Diperlukan sarana dan prasarana berupa kelengkapan sebuah organisasi seperti kantor, gedung, material, uang, sumber daya manusia, dan lain. Nah, yang dimaksud sedikit saya menambahkan tentang peralatan ini yaitu misalnya adalah struktur keorganisasian yang ada dalam organisasi itu, dan juga adalah sekret. Kalau misalnya memang membutuhkan sekret, nah itu adalah bagian-bagian dari peralatan atau sarana dan prasarana dalam berlembaga atau berorganisasi. Selanjutnya adalah lingkungan, di mana faktor lingkungan juga sangat berpengaruh pada sebuah organisasi. Sosial, budaya, kebijakan, anggaran, peraturan, kondisi ekonomi. Selanjutnya sumber daya alam. Selain lingkungan, sumber daya alam juga merupakan unsur penting yang harus terpenuhi agar organisasi berjalan dengan baik. Selanjutnya bentuk-bentuk organisasi, yaitu ada 4, maksud saya ada 6, yaitu yang pertama organisasi politik, organisasi sosial, organisasi olahraga, organisasi agama, organisasi pemuda, organisasi mahasiswa. Nah, yang pertama adalah organisasi politik, di mana organisasi yang bergerak di bidang politik, yaitu seperti partai politik dan lain sebagainya. Selanjutnya ada organisasi sosial, organisasi yang fokus mengurus sosial kemanusiaan, misalnya keamanan, bencana alam, dan lain sebagainya. Organisasi olahraga, yaitu organisasi ini adalah persatuan olahraga yang ada atau semacam KONI, Komisi Olahraga Nasional. Selanjutnya adalah organisasi agama, yaitu organisasi yang fokus membidangi dalam hal bidang keagamaan, yaitu selanjutnya organisasi pemuda. Nah, di sini adalah organisasi ini merupakan perkumpulan para pemuda untuk menciptakan pergerakan-pergerakan yang berdampak positif bagi bangsa dan negara. Itu selanjutnya adalah organisasi kemahasiswaan. Nah, mirip dengan organisasi pemuda, namun sifatnya lebih ilmiah. Salah satu contohnya adalah BM. Selanjutnya organisasi kepemudaan. Nah, sebelumnya saya tadi menyampaikan yaitu
bentuk-bentuk ada yang termasuk dalam bentuk-bentuk organisasi itu adalah salah satunya adalah organisasi kepemudaan. Nah di sini lebih saya juga akan menjelaskan tentang organisasi kepemudaan itu. Nah, di mana organisasi kepemudaan adalah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda, baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda, bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Selanjutnya yang terakhir adalah manfaat aktif di kegiatan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, yaitu di sini bagian pertama adalah organisasi dan pemuda, yaitu menambah ilmu pengetahuan, mengasah keterampilan interpersonal, mengasah jiwa kepemimpinan, mengasah keterampilan membuat program kerja, mengasah keterampilan bekerjasama secara kelompok atau tim, dan selanjutnya mengasah keterampilan mengembangkan diri, dan yang terakhir adalah mengasah keterampilan interpersonal. Nah, itulah beberapa penyampaian materi-materi tentang organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. Nah, sebelum saya mengakhiri penyampaian materi saya pada video kali ini, saya atas nama pribadi memang maaf sebesar-besarnya jika dalam penyampaian materi yang sempat saya sajikan pada video kali ini ada beberapa atau terdapat kesalahan yang saya sampaikan. Untuk itu saya sangat mengharapkan kritikan dan saran dari para pendengar atau penyimak materi yang saya sajikan dalam video kali ini. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.